ekonomi hanya membuat elit kaya menjadi semakin kaya, dan rakyat kecil terus dieksploitasi dan hidup sengsara. Film action Indonesia terbesar tahun ini, 13 Bom di Jakarta, persembahan Visinema Pictures dari sutradara Angga Dwi Mas Sarsongko dan produser Taufan Adrian, akan siap meledak serentak di seluruh bioskop Indonesia, mulai tanggal 28 Desember tahun 2023. Menjelang perilisan film secara serentak, telah dilangsungkan press screening dan gala premier di XX1 Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis tanggal 21 Desember. Acara tersebut dihadiri oleh media, para kru dan cast film 13 Bom di Jakarta, serta dimeriahkan para insan perfilman dan stakeholder industri film Indonesia. Melalui film 13 Bom di Jakarta, sutradara dan CEO Visinema Angga Dwi Mas Sarsongko mengatakan, film ini menjadi bukti bahwa filmmaker Indonesia mampu memproduksi film berskala besar. Film ini setidaknya menggunakan ribuan peluru hampa, blank bullet, puluhan senjata asli dari berbagai jenis dan tipe, serta beberapa unit mobil yang diledakkan. Kepada awak media Angga menyatakan, sejak awal Visinema ingin selalu mendorong batasan perfilman Indonesia untuk menyajikan sesuatu yang baru bagi penonton. Film 13 Bom di Jakarta, dikerjakan dengan niat, passion, dan kemampuan untuk membuat penonton Indonesia bisa merasakan pengalaman menonton yang seru, mencekam dan tak terlupakan. Dia juga memaparkan, bagaimana proses pembuatan film yang penuh dengan adegan ledakan khususnya ledakan mobil dengan persiapan yang matang. Sebenarnya idea tersebut memang sudah diambil kita menggunakan mobil yang ada di set. Kita mengatakan dua lagu video kita mengukur seberapa besar visinya dan kita pakai teknik pistol, visinya dan segala macam timing. Jadi semua sudah dipersiapkan dari awal. Ada tim visual effect, ada tim itu juga, ada tim dari musik gitu. Dan waktu fase lokasi syuting yang paling menantang sebenarnya adalah ketika kita menjadikan 5 kamera untuk satu momen dan 3 kameranya bergerak untuk ekstrim. Yang satu kameranya ada di atas motor frame, yang satu kameranya ada di atas track dengan aksis itu. Terus satu lagi kameranya ada di TV. Jadi kita tahu kapan mobil jalan, kapan TV jalan, dapat timing yang sesuai. Jadi itu pakai internal, Selain adegan penuh action dan ledakan, 13 Bom di Jakarta juga akan menawarkan kedalaman cerita yang memukau penonton Indonesia. Aktor peraih Piala Citra pemeran pria utama terbaik FFI 2021 Chiko Kurniawan yang berperan sebagai Oscar di film ini menambahkan, penonton juga akan bisa menikmati slice of life di dalam film. Menurutnya, film 13 Bom di Jakarta adalah film yang besar. Selain itu juga akan menjadi film aksi spionase pertama di Indonesia, dengan teknis yang menggunakan practical effect. Penonton bakal menemukan banyak sekali reaksi-reaksi asli yang ikut dirasakan oleh seluruh cast and crew. Saat syuting, film ini juga diyakini banyak memberikan pesan moral yang bisa penonton dapatkan.
Sementara itu, aktor Rio Dewanto yang berperan sebagai teroris bernama Arok di film ini, menemukan tantangannya sekaligus merasa bahwa bergabung di 13 Bom di Jakarta, juga menjadi pencapaian karirnya. Dirinya menyatakan tidak pernah membayangkan bisa memainkan karakter tersebut, yang mana dari pengakuannya sudah lama tidak bermain di film yang menantang untuk menciptakan suatu karakter. Cerita di 13 Bom di Jakarta, bukan sekadar action keren tapi ada pesan yang ingin disampaikan ke penonton. Sebelumnya, 13 Bom di Jakarta telah melangsungkan beberapa pemutaran spesial, termasuk menjadi film penutup di gelaran Jogja NETPAC Asian Film Festival, JAFF 2023 pada tanggal 2 Desember. Film 13 Bom di Jakarta juga telah diputar lebih dulu di beberapa kota, di antaranya di Malang, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Depok. Film 13 Bom di Jakarta juga akan diputar di Festival Film Internasional di International Film Festival Rotterdam, IFFR, pada awal tahun 2024. Sutradara Angga juga menyampaikan, bagaimana perbedaan dalam memproduksi film 13 Bom di Jakarta dengan film-film hasil karyanya sebelumnya. Di Wiro Sableng misalnya, Wiro Sableng tuh ribet, tapi actionnya terfokus sama fighting. Ben dan Jody mungkin ribet karena syutingnya kita harus dalam pandemi dan tengah hutan, tapi sebenarnya actionnya itu cuman mungkin 1/3 film terakhir gitu. Lalu Mencuri Raden Saleh nggak ada gunshot, gunfight, nggak ada explosion gitu. Nah ini di sini semua tiba-tiba semuanya ada dan harus dikerjain. Produsernya bilang, Tovan bilang, waktu lo cuma 40 hari gitu. Ya harus dikerjain selama 40 hari. Dan koordinasinya lumayan kompleks karena kita harus berhadapan sama banyak sekali tim, mulai dari kamera, artistik yang biasa gitu ya, terus sekarang ada armory, lalu ada special effect, ada visual effect. Special effect sama special effect tuh dua tim yang berbeda. Ada safety officer, ada stunt coordinator, ada vehicle, ada tim drifting gitu. Terus tim hacking, jadi ada 10 tim yang tiba-tiba harus berkoordinasi di satu waktu bersamaan, dan itu berulangnya lumayan banyak gitu. Jadi lebih bagaimana sebagai director nggak cuman berpikir soal kreatif, tapi harus bisa ngasih gambaran tentang apa itu time management, terus habis itu people management, gimana kita selalu harus berpikir strategik dengan strategis gitu ya, dengan situasi, dengan kondisi yang ada, yang mungkin di kita banyak sekali yang jauh dari ideal sebenarnya. Kayak misalnya kita nggak pernah tuh bisa ngeblok jalan total full blok tanpa diganggu gitu. Nah itu gimana tuh cara ngaturnya. Bahkan misalnya ketika Agnes nabrakin mobil, terus mobilnya meledak terbalik yang di Fatmawati, untuk adegan itu tuh kita cuma bisa ngeblok jalannya tuh 15 menit dah gitu, dan cuma punya satu kesempatan karena itu jalur urat nadinya Jakarta, dimana orang dari selatan kalau ke pusat itu lewat situ gitu. Jadi kita juga nggak pengen jadi filmmaker yang egois yang tutup jalan publik gitulah. Tapi saya pengen banget ada di situ. Masa ngejar-ngejaran tiba-tiba ujung-ujungnya di komplek kosong yang kanan kirinya tanah gitu kan, nggak seru banget ya. Itu paling gampang ngebloknya gitu. Tapi waktu itu saya sama produser sama production designer sepakat bahwa Jakarta yang mau kita capture itu adalah Jakarta yang dengan konkret, dengan dusty dan rusty. Jadi harus ada besi, harus ada feel besinya, harus berdebu dan konkret gitu. Maksudnya banyak bangunan tapi kelihatannya tuh dari warna-warna semen, bukan kayak kalau di Mencuri Raden Saleh Jakarta tuh dilihatnya dengan warna-warna marmer dan lebih SCBD gitu, tapi ini enggak. Jadi ya udah, kita harus cari lokasi-lokasi kayak gitu.
Film 13 Bom di Jakarta akan tayang serentak mulai tanggal 28 Desember tahun 2023 di seluruh bioskop Indonesia. Seluruh video behind the scene dan trailer juga dapat ditonton melalui kanal YouTube Visinema Pictures maupun akun Instagram @keong13 Bom di Jakarta Film. Di press screening film 13 Bom di Jakarta, para aktor dan aktris yang berperan dalam film ini memberikan pengalamannya, bagaimana film 13 Bom di Jakarta memberikan pengalaman baru bagi masing-masing aktor dan aktris. Terus teknik juga penting sama sekali, jadi di sini benar-benar tapi di sana juga dari teman-teman sini aku masuk ke sana itu benar-benar ngasih fasilitas ini bukan tolong, benar-benar ngasih fasilitas yang cukup menunjang karena aku di beberapa kali itu aku dikasih terminologi yang ada di dalam pengetahuan kita saya jujur, saya baru bisa nyanyi komiknya itu baru setahun. Dari Kendri, ada lulus latihan mobil manual, tapi semuanya aku lakukan sekitar sebulan 2 bulan aku pulang bawa mobil manual anak-anak dari sendiri. Sama yang paling menantang sih harus belajar nyetir mobil manual tapi pakai heels. Soalnya karakternya kan jadi memang orang yang pakai heels. Jadi harus coba dari satu mesin. Sebenarnya sih beda banget jauh sama drama ya, karena drama film drama saya bersama Visinema gitu ya, yang terjudi juga Bapak Angga Mas Saslomo juga saya dalam film gitu ya. Dalam drama kita masih dikasih waktu untuk bisa take your time, get the emotion right, and then do it. Kalau di action mungkin benar-benar sepersekian persen kita harus benar-benar kasih reaksi atas apa yang terjadi. Jadi semua line itu harus dibentukkan dengan tepat, semua gerakan, karena emang pace-nya berbeda banget sama drama. Itu yang jadi tantangan dan seru banget lakukannya. Buat gue yang menarik banget karena nggak pernah ketemu sama senjata api seumur-umur. Selain latihan, ini Bimon yang paling gila sih latihannya. Selain latihan mengenali masing-masing senjata yang aku pakai, mulai dari yang besar, yang sedang sampai yang kecil. Ada yang ditaruh di pinggang, ada yang dipegang dikalungin, ada yang ditaruh di kaki. Yes, pas adegan sama Lutesia, ya. Nah itu menurutku adalah adegan yang paling ribet karena harus belajar ngeluarin senjata, nyiapin semuanya. Adegan yang buka bagasi mobil sambil ngomong, sambil nyiapin semuanya. Percayalah, saya setiap hari sama tim Armory cuman mojok di samping untuk belajar buka tas, keluarin senjata, pasang magazin, satu-satu diulang-ulang tiap hari, dan mengulang-ulang dialognya sama Ute. Jadi thank you banget Teh, you've been very helpful, thank you so much. Perdana main film action itu merupakan suatu keistimewaan buat aku, karena bisa dibilang aku kayak ditarik keluar dari comfort zone ya, tapi justru itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama dunia seni peran. Kalau ditanya sih ya perasaannya deg-degan, terus tegang, tapi challenging juga dan excited at the same time. Karena bisa dibilang juga aku banyak belajar skill baru ya dari film ini, jadi aku malah nangis. Yang pertama saya adalah bapak-bapak dengan 3 anak. Tapi tiba-tiba harus menjadi bapak-bapak yang menyelamatkan negara. Dulu kan berapa juta orang, itu tantangan yang paling luar biasa adalah naikin tensi intelektualitas, naikin tensi kematangan, naikin tensi untuk berhadapan dengan orang banyak. Itu tantangan yang paling besar di awal. Ya tentunya risetnya jadi banyak, saya harus melihat gimana sih hidupnya para jenderal-jenderal yang bertanggung jawab untuk sebuah negara. Jadi belajar banyak lagi. Tapi kita belajar itu tentang basic coding, hacking, dan ternyata itu kepake banget pas
pas lagi di set, karena setnya itu mirip banget sama asli, walaupun gue sendiri belum pernah ngeliat kantor intelijen kayak gimana. Cuma pas gue datang ke kantor Ekta, ini kayaknya kantor intelijennya asli tuh kayak gini deh gitu. Jadi kepake banget, itu salah satu yang menantang, dan harus bermain dualisme juga jadi tantangan yang menarik ya, karena Fajar tuh fokus sama kerjaan sama fokus sama hal lain juga gitu at the same time gitu sih. Mewakili semua teman-teman yang ada di dalam kesempatan kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Sinema dan Mas Angga. Terima kasih karena ada bersama saya syuting salah satu film terbesar yang terima kasih. Senjatanya apa aja? Senjata yang saya pegang itu jujur namanya AR-15 yang udah dimodifikasi. Tapi untuk modifikasinya jadi seperti apa? Kayaknya seperti sama ini. Spesifikasinya kurang paham, tapi emang ternyata main Indonesia dengan senjata sebesar itu berat ya. Senjata itu berat. Senjata itu bisa bawa plate. Saya nggak bisa bawa plate. Setiap kali saya pegang senjata, setiap kali pegang tangan sama senjata, dan teman saya marah sama Mas Angga dengan kamera ini, jadi dia jadi jauh berat dari saya. Yang paling susah adegan-adegan yang sulit banget selain beratnya memegang senjata ya. Saya yakin banyak banget sih adegan-adegan yang sulit dan susah, tapi jalaninnya juga fun. Tapi yang paling memorable adalah selain penerbangan masuk ke dalam BJ dan juga Final Battle, itu seru banget sih sama Harap tuh. Final Battle ya, setuju kan? Semoga pengalaman terbaik saya saat itu, dan melihat gimana kolaborasi semua satu tim bisa terkeluar dari sini itu buat saya salah satu privilege tersendiri. Dan Mas Angga bukan cuma sutradara film action, tapi sutradara action. Karena kita lompat, dia lompat juga buat sutradara action ya? Dengan gue banting, dia bener-bener kayak kamera gue juga punya tuh lompat. Mungkin sebelum ke situ aku mau sampaikan sesuatu. Apa tuh? Kata guru saya, Mas Rosa, aktor yang baik itu adalah aktor yang memudahkan kerja sutradara. Tapi selama di proses 13 bom di Jakarta ini, aku ngerasa malah Mas Angga sebagai sutradara itu memudahkan kerja saya sebagai aktor. Jadi kayak, iya, karena waktu dapet naskah pertama kali tuh aku udah beban banget, aku nervous banget, kayak ini gimana nanti secara teknis gitu, karena kan otomatis kita kalau baca naskah pasti mikirin desain karakter dong, tapi kan kayak ntar aku di lokasi harus gimana ya dengan teknik action kayak gini, karena aku belum pernah main film action yang like action kayak gini gitu. Terus pas nyampe di sana ngelihat setnya yang kayak gitu dan segala macem, terus ngeliat Mas Angga ngedirect, akhirnya kayak oh ternyata nggak seribet yang aku pikirin ya gitu. Jadi menurut aku kelebihan proses kita di sini adalah cerita yang rumit, menurut aku rumit, tapi kita bisa melakukan itu seperti menjalani hidup aja gitu. Jadi Mas Angga itu juga treatmentnya membuat aku pribadi sebagai Kan yang berperan sebagai Waluyo itu jadi lupa kalau ini tuh film. Ketika ngelihat set, jadi kayak ya udah aku hidup aja gitu. Apalagi kayak misalkan waktu itu aku ingat ada salah satu scene Waluyo yang lumayan cukup panjang, kayak ada monolog itu, Mas Angga bilang lu hidup aja di sini. Kita yang ngikutin kamu kameranya gitu. Jadi kayak wow, itu ngerasa oke. Nggak ngerasa jadi main film, jadi ngerasa hidup aja udah gitu sebagai karakter di set semacam itu. Ngebangun chemistry-nya Mas Rio itu aktor yang sangat apa ya, dia nggak kayak aku pernah bilang kayak gini, aku kan sering banget kalau lewat di depan Citos gitu kan, lihat posternya dia gede gitu kan. Terus aku dulu nervous banget waktu di hari ini akan kita ceritakan nanti gitu kan. Pas lagi syuting aku bilang, Mas Rio, aku tuh kalau ketemu kamu masih starstruck gitu, soalnya kadang tuh kalau aku lagi di jalan ngeliat muka kamu gede gitu, di billboard di mana-mana gitu ya. Tapi kayak ngeliat langsung tuh kayak nggak, maksudnya kayak jadi orang yang beda, kayak orang biasa, kayak tetangga kosan gitu. Maksudnya kayak tetangga kosan, jadi iya kita tinggal bareng di Amsterdam. Jadi kayak karena pembawaan Mas Rio juga sebagai aktor itu sangat humble banget, itu juga membuat aku jadi relax sih, karena jujur waktu aku dikasih tahu kalau aku bakal jadi tangan kanannya Arok di situ, lumayan agak nervous gitu, karena aku ngerasa aduh main sama aktor senior nih gitu. Jadi
Tapi ternyata karena Mas Rio nya sangat humble, udah tua maksudnya. Senior loh tadi. Senior. Jadi aku jadi relax gitu. Jadi aku senang banget awalnya yang aku sangat overthinking, ketemu Mas Angga yang kayak gitu, ketemu teman-teman